Sungguh miris ya teman-teman sekalian, karena 2 minggu yang lalu telah terjadi kasus bullying atau disebut sebagai perundungan di Kabupaten Indragiri Hulu yang memakan korban seorang anak kelas 2 SD, yang dimana kakak kelas daripada si korban tersebut melakukan bullying yang bersifat verbal maupun non-verbal, dalam artian menghina ataupun melakukan kekerasan secara fisik sampai si korban memuntahkan darah. Sebenarnya hal ini kenapa bisa terjadi? Kenapa kasus bullying itu bisa terjadi? Pasti ada beberapa faktor yang mendorong si anak tersebut untuk melakukan bullying kepada temannya. Baik itu faktor dari lingkungannya. Lingkungan itu berarti teman-temannya ataupun keluarganya, didikan dari keluarganya ataupun dari orang tuanya, ataupun dia pernah menjadi salah satu korban perundungan tersebut sehingga dia ingin melampiaskan rasa sakit kekecewaannya selama ini. Mungkin telah menjadi korban bullying di lingkungannya ataupun di sekolahnya, baik itu dari keluarga maupun dari teman-teman terdekatnya. Jadi kasus bullying ini terhadap anak itu bisa dipidana berdasarkan ketentuan dalam pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pelaku kekerasan terhadap anak termasuk perundungan dapat dipidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda maksimal 72 juta rupiah. Jika anak mengalami luka berat, pelaku dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Jika anak meninggal dunia, pelaku dapat dipidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 3 miliar rupiah. Dalam aturan pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anak termasuk perundungan. Dalam pasal 27 Undang-Undang ITE mengatakan bahwa jika perundungan dilakukan melalui media sosial atau internet, pelaku dapat dijerat dengan pasal ini yang mengatur larangan penyebaran konten yang merugikan orang lain. Ancaman pidana bisa berupa penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dalam pasal 170 KUHP disebutkan perundungan dilakukan secara bersama-sama dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pelaku dapat dijerat dengan pasal pengeroyokan. Ancaman pidana bisa berupa penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Ancaman baik itu perdata juga bisa dilakukan. Pelaku perundungan juga dapat dikenakan sanksi perdata apabila korban melakukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi baik secara material maupun imaterial atas kerugian yang diakibatkan perundungan tersebut. Dalam proses hukum bagi anak pelaku bullying, anak yang melakukan perundungan harus diproses sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang mengutamakan penanganan yang
penanganan yang bersifat rehabilitatif dan tidak bersifat pidana, terutama bagi anak di bawah umur. Jadi apabila pelakunya adalah anak di bawah umur, maka proses hukumnya diarahkan kepada proses hukum dalam peradilan anak yang bersifat rehabilitatif, dalam artian anak tersebut direhab supaya mental dan jiwa sosialnya kembali normal seperti anak-anak yang normal pada umumnya. Jadi itu ya rekan-rekan, teman-teman sekalian, masyarakat yang menonton video ini, coba kita jaga anak kita untuk tidak terkontaminasi pergaulan yang tidak baik, karena bullying itu disebabkan oleh pergaulan yang tidak baik dari lingkungannya, sehingga itu tugas orang tua untuk menjaga mental anak kalian supaya anak kalian juga bisa memberikan sifat yang karakter yang baik dan tidak merugikan orang lain dan sekitarnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan di dalam video saya kali ini. Semoga kasus-kasus bullying ini tidak terjadi lagi bagi anak-anak yang masih kecil yang punya mimpi yang luar biasa. Sungguh sangat miris teman-teman ya. Saya berharap anak-anak di Indonesia ini menjadi anak-anak yang cerdas dan tidak merendahkan teman-temannya, sehingga teman-temannya bisa saja bunuh diri, mengakhiri hidupnya hanya karena diejek ataupun dilakukan suatu tindak kekerasan oleh teman-temannya sehingga dia mengakhiri hidupnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan kita tetap semangat dan mau belajar. Terima kasih.